Assalamualaikum sahabat yang budiman, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang budiman, tidak terasa memasuki salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah tersebut barang siapa yang mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Untuk itu para sahabat, dalam kesempatan kali ini mari kita kaji sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang fadilah atau keutamaan berpuasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjati, yang artinya hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Nabi Adam alaihissalam itu terjadi pada awal bulan Dzulhijjah. Artinya Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam itu terjadi pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Nabi kita bersabda, man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 1 tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian wal yaumus tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Di hari yang kedua atau tanggal 2 bulan Dzulhijjah, ini adalah hari di mana Allah mengijabahi doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian fa'akhrajahu min batnil khuti, dan di hari itu juga, artinya di tanggal 2 Dzulhijjah tersebut, Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Oleh karenanya Nabi kita bersabda, man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah, maka dia seperti orang yang beribadah kepada Allah selama setahun penuh, yang mana lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Jadi barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah, dia seakan-akan seperti beribadah kepada Allah setahun penuh tanpa henti, dan tidak diselingi kemaksiatan sedikit pun dalam setahun tersebut. Kemudian wal yaumus salisu alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihissalam. Di hari yang ketiga atau tanggal 3 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah mengijabahi doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 3 bulan Dzulhijjah, maka Allah akan mengijabahi doa-doanya. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau kita banyak permintaan, mulai sekarang di list, didaftar kira-kira apa yang akan menjadi permintaan kita, akan menjadi doa kita. Kemudian nanti di tanggal 3 bulan Dzulhijjah kita berpuasa dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah istajaballahu du'aahu, Allah akan mengijabahi doa-doa orang yang mau berpuasa di tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Kemudian wal yaumur rabi'u al yaumul ladzi
wulida fihi Isa alaihissalam. Kemudian di tanggal 4 bulan Dzulhijjah itu adalah hari di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Oleh karenanya Nabi kita bersabda, man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 4 bulan Dzulhijjah, maka Allah akan membebaskan orang tersebut dari kesulitan dan kefakiran. Yang dimaksud al-ba'sa di sini adalah kesulitan dalam hal ma'isyah atau ekonomi. Fakana yaumal qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Bukan hanya itu saja, orang yang mau berpuasa di tanggal 4 bulan Dzulhijjah, maka nanti di hari kiamat dia akan bersama-sama dengan para malaikat yang baik-baik dan mulia-mulia. Sahabat yang budiman, kemudian yang selanjutnya, wal yaumul khamisu al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihissalam. Tanggal 5 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Nabi kita bersabda, man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaqi au min adzabil qabri. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 5 bulan Dzulhijjah, maka orang tersebut akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, dia akan dibebaskan dari sifat munafik dan juga akan dibebaskan dari siksa kubur. Nah, ini orientasinya sudah ke kehidupan selanjutnya atau kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ini juga penting sekali. Oleh karenanya jika ada kesempatan mari kita berpuasa di tanggal 5 dengan harapan Allah akan memberikan kita terbebas dari penyakit atau sifat munafik dan juga kita akan dibebaskan dari siksa kubur. Wal yaumus sadisu al yaumul ladzi fatakhallahu ta'ala li nabihi fihi khaira. Di hari ke-6 atau tanggal 6 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuka kebaikan-kebaikan untuk para nabinya. Jadi ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada para nabi-nabinya, itu paling banyak dilakukan oleh Allah, yaitu tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu Nabi kita kemudian bersabda, man shomahu yangdurullahu ilaihi birrahmah. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 6 bulan Dzulhijjah, maka orang tersebut akan dilihat, akan dipantau oleh Allah dengan pandangan rahmat. Fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Dan orang tersebut tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Kita tahu bahwa barang siapa yang sudah dilihat oleh Allah dengan rahmatnya Allah, maka orang tersebut tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para sahabat, dari sekian banyak ibadah-ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ini belum bisa menjadi jaminan. Oleh karenanya yang bisa menyelamatkan kita nanti dari api neraka, dari siksa kubur, yaitu hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kesempatan untuk kita nanti di tanggal 6, barang siapa yang mau berpuasa, maka dia akan dilihat oleh Allah dengan sifat rahmatnya, dengan kawelasan, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal yaumus sabi'u al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdhi ayyamul asyri. Kemudian tanggal 7 bulan Dzulhijjah itu adalah hari di mana Allah mengunci pintu neraka. Wala tuftahu hatta tamdhi ayyamul asyri, dan pintu tersebut baru akan dibuka oleh Allah setelah
selesainya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini artinya apa? Ketika masuk tanggal 7 bulan Dzulhijjah, neraka di lockdown. Artinya ditutup pintu-pintunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Allah memberikan kesempatan untuk para hamba-hambanya yang mau lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Dan pintu-pintu neraka tersebut baru akan dibuka oleh Allah setelah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu Nabi kita bersabda, man somahu aghlaqallahu anhu salasina baban minal usri wa fataha lahu salasina baban minal yusri. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 7 bulan Dzulhijjah, maka Allah akan menutup bagi orang tersebut 30 pintu kesulitan. Kemudian wa fataha lahu salasina baban minal yusri, dan Allah akan membuka bagi orang yang mau berpuasa di tanggal 7 bulan Dzulhijjah yaitu 30 pintu kemudahan. Jadi dengan wasilah kita berpuasa di tanggal 7 bulan Dzulhijjah, ini diharapkan Allah akan menutup pintu-pintu kesulitan untuk kita semua dan membuka pintu-pintu kemudahan untuk kita semua. Kemudian wal yaumus saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyata. Kemudian tanggal 8 bulan Dzulhijjah itulah yang dinamakan hari tarwiyah. Man somahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 8 bulan Dzulhijjah atau hari tarwiyah, maka Allah akan memberikan pahala yang pahala tersebut hanya Allah sendiri yang tahu. Tidak ada selain Allah yang tahu pahala yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang mau berpuasa di hari tarwiyah atau tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Karena apa? Hari tarwiyah ini termasuk hari yang mulia. Karena di saat itu Nabi kita Ibrahim alaihissalam ini bermimpi pertama kali mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Makanya dinamakan hari tarwiyah atau hari bingung. Artinya Nabi Ibrahim pada saat itu masih penuh dengan kebimbangan. Oleh karena itu, barang siapa yang mau berpuasa di hari tarwiyah, maka dia akan mendapat pahala istimewa, surprise dari Allah. Pahala tersebut tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal yaumut tasi'u al yaumul ladzi huwa yaumu arafata. Dan tanggal 9 Dzulhijjah itu yang dinamakan dengan hari Arafah. Ini juga ada kisahnya. Jadi ketika sudah tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau hari Arafah, Arafah yang artinya Arafah atau tahu jelas, maka di hari itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah mantep, sudah gamblang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Oleh karenanya man somahu kana kafaratan lisanatin madhiyatin wasanatin mustaqbilatin. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau hari Arafah, maka orang tersebut akan mendapat ampunan dosa, yaitu dosanya setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang budiman, itulah puasa yang disunahkan, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Seandainya kita penuh aktivitas, repot, kesulitan untuk memulai puasa dari tanggal 1, maka setidaknya usahakan
untuk berpuasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Untuk niatnya nanti kita tuliskan di deskripsi di bawah video ini, nanti bisa sahabat lihat semuanya. Niat puasa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, kemudian niat puasa di hari Tarwiyah dan niat puasa di hari Arafah. Nanti bisa sahabat lihat di deskripsi di bawah video ini. Sahabat yang budiman, kemudian di hari yang ke-10 atau tanggal 10, wal yaumul ashiru huwa yaumul adha, dan hari ke-10 atau tanggal 10 itu adalah hari kurban. Man qarraba kurbanan fihi, barang siapa yang berkurban di hari itu, fa bi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Barang siapa yang berkurban di hari itu, ketika tetesan darah binatang kurban menetes ke tanah, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut dan dosanya keluarga orang tersebut. Jadi ketika tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau hari raya kurban, hari raya Idul Adha ini, kita sangat disunahkan untuk melaksanakan kurban, yang mana dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, ketika darah binatang kurban itu menetes sebelum menyentuh tanah, maka Allah akan mengampuni dosanya orang yang berkorban dan juga dosanya seluruh keluarganya. Makanya para ulama ada yang memberikan tip untuk kita semua. Jadi dalam satu keluarga itu kalau bisa yang kurban satu dalam 1 tahun. Jadi digilir, tahun ini yang kurban bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besoknya lagi di tahun ketiga anak pertama, di tahun keempat anak kedua, kemudian nanti di tahun berikutnya kembali ke bapaknya lagi. Jadi tujuannya apa? Para ulama memberikan tips seperti ini. Tujuannya agar setiap hari raya kurban keluarga tersebut mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang belum bisa menjalankan ibadah kurban, maka di sini Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan peluang. Dalam hadisnya, waman at'ama fihi mu'minan, barang siapa di tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau di hari raya kurban tersebut, at'ama fihi mu'minan, memberikan makanan kepada orang mukmin. Orang mukmin ini siapa sih? Orang mukmin ini adalah orang yang beriman, orang Islam yang beribadah kepada Allah dengan iman. Au tasaddaqa fihi bisadaqatin, atau dia memberikan sedekah. Kalau tidak bisa memberikan makanan, memberikan sedekah dengan uang atau dengan apapun. Maka ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan, nanti di hari kiamat orang yang mau bersedekah atau memberikan makan kepada sesama mukmin, nanti di hari kiamat dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu mizanuhu asqala min jabali Uhudin. Kemudian nanti ketika dihisab, timbangan amalnya itu lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Nah, ini para sahabat. Jadi kita semua yang belum bisa melaksanakan ibadah kurban karena faktor ekonomi atau apapun itu, masih ada peluang untuk kita semua, yaitu bersedekah. Bersedekah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, baik dengan makanan ataupun dengan selain makanan. Para sahabat yang budiman, demikianlah pertemuan kita kali ini membahas tentang fadilah atau keutamaan berpuasa dan beribadah
di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Akhirnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga nanti di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah kita semua bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita menjadi ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.